Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program pendalaman Alkitab. Dan pada kali ini kita sama-sama akan belajar mengenai hari wafatnya Yesus. Peristiwa ini saya angkat untuk menjawab sebagian dari umat Kristen yang seringkali mempertanyakan mengenai kapan tepatnya, tanggalnya, wafatnya Yesus itu. Sebab mereka merasa ada kontradiksi ketika mereka membaca tentang hari kematian atau hari kebangkitan Yesus. Mereka berkata bahwa di Alkitab ditulis bahwa Yesus mati menjelang Sabat. Dan itu diartikan hari Jumat jam 3 sore. Dan bangkit pada hari Minggu. Itu yang diartikan adalah hari Minggu, ya. Jadi hari dikatakan matinya itu adalah menjelang Sabat, ya, jam 3 sore. Kemudian bangkitnya yaitu pada hari pertama Minggu itu, yang diartikan adalah hari Minggu, karena hari pertama bagi bangsa Yahudi atau orang Yahudi adalah hari Minggu. Jadi kalau kita hitung hari kematian Yesus itu hanya 2 hari saja, atau mungkin tepatnya hanya 1,5 hari dan bukan 3 hari, ya. Sedangkan Alkitab menyatakan bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga, atau di kitab Matius lebih jelas lagi dikatakan bahwa Yesus akan tinggal 3 hari 3 malam di rahim bumi. Apakah ada kesalahan dan dalam penerjemahan, atau memang ada kesalahan yang fatal yang ada di dalam Alkitab dalam menceritakan peristiwa tersebut? Memang tidak mudah untuk membuktikan Yesus bangkit pada hari ketiga itu, dan ini memerlukan perhatian atau konsentrasi yang baik untuk memahaminya. Untuk itu, jemaat Tuhan yang terkasih, saya ajak mari kita benar-benar memperhatikan apa yang akan kita bahas ini, supaya jemaat Tuhan yang terkasih akan mendapatkan suatu gambaran yang lengkap, ya. Karena di dalam video ini saya bahas tuntas secara menyeluruh, ya, peristiwa demi peristiwa, untuk mendapatkan suatu gambaran yang lengkap, tidak loncat-loncat, ya. Namun pemikiran yang paling penting adalah, atau salah satu kunci untuk memahami peristiwa wafatnya Yesus adalah pemahaman tentang hari Sabat. Kalau jemaat Tuhan yang ditanya misalnya, jatuh pada hari apa hari Sabat itu? Pasti jawabannya adalah Sabtu, atau dimulai dari Jumat sore atau matahari terbenam sampai Sabtu sore pada waktu matahari terbenam juga. Ya, jadi kalau ditanya pasti jawabannya itu, karena memang itu merupakan pandangan atau pengertian yang umum tentang hari Sabat. Ya, kalau ditanya landasan Alkitabiahnya, pasti semua jemaat Tuhan yang terkasih juga akan merujuk pada hari penciptaan, yaitu pada hari ke-7 Tuhan berhenti bekerja. Ya, kita lihat di Kejadian 2 ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Atau kita lihat atau cari ayat yang lebih jelas lagi yang menyatakan ada kata Sabatnya, yaitu di Keluaran 20 ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Dan memang yang tadi sudah saya katakan, ini merupakan pengetahuan yang umum atau pendapat yang sangat umum bagi umat Kristen, karena pada hari Sabat ya identik pada hari Sabtu. Bahkan ada juga sekelompok umat Kristen yang menyatakan bahwa pada hari Sabat, yaitu pada hari Sabtu, adalah hari yang paling tepat untuk beribadah. Dan untuk lebih mengerti mengenai apakah tepat kita juga beribadah pada hari Minggu,
maka jemaat yang Tuhan yang terkasih dapat menonton video saya yang lain yang sudah pernah saya upload juga, yang saya beri judul yang sama, yaitu tepatkah kita beribadah pada hari Minggu. Ya, di sana jemaat Tuhan akan mendapatkan semua informasi secara lengkap sehingga tidak diragukan sedikit pun kita merayakan hari ibadah kita pada hari Minggu. Ya, jadi tidak usah diragukan. Ya, pendapat umum mengenai hari Sabat dan hari Sabtu itu memang tidak sepenuhnya salah atau tidak sepenuhnya benar. Ya, tergantung. Mari kita lihat apa yang dikatakan daripada Alkitab tentang hari Sabat. Sabat berasal daripada kata Ibrani yaitu Shabbat, ya, yang berarti perhentian. Ya, suatu kata yang mempunyai makna perhentian terhadap banyak aspek di dalam kehidupan manusia, khususnya orang-orang Yahudi. Jadi kalau kita dalami mengenai hari Sabat, maka ada 39 kegiatan yang berhubungan dengan perbuatan kemah suci yang tidak boleh dilakukan oleh orang Yahudi pada hari Sabat tersebut. Ya, jadi mengenai ini, ke-39 larangan ini tentu akan saya buatkan video yang lain juga, karena ini juga memerlukan pembahasan yang cukup panjang. Jadi kalau dikatakan Sabat identik dengan hari Sabtu, dasarnya adalah kedua ayat tadi yang telah saya bahas, yang telah saya ucapkan tadi, ya. Atau adapun ayat-ayat lain tetapi yang merujuk pada kedua ayat tersebut. Namun, apakah benar pada hari Sabat itu harus hari Sabtu? Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab tentang hari Sabat. Imamat 23 ayat 2, 5 dan sampai 7. Jadi Imamat 23 ayat 2, 5 sampai 7. Berbicaralah orang Israel dan katakanlah kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. 5. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. 6. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu, ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya, kamu harus makan roti yang tidak beragi. 7. Pada hari yang pertama, kamu harus mengadakan pertemuan kudus atau ibadah, ya. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan yang berat. Jadi kalau kita perhatikan pada ayat-ayat tersebut, ternyata Tuhan tidak hanya menetapkan Sabat pada hari Sabtu saja, tetapi Sabat atau hari perhentian, ya. Kita ingat, Sabat jangan diidentikan dengan ibadah pada hari Sabtu, tetapi Sabat diidentikan dengan tidak boleh melakukan pekerjaan yang berat. Ya, itu Tuhan tetapkan ada hari-hari lain yang juga merupakan hari perhentian atau hari Sabat. Ya, dan pada hari raya tersebut harus ada pertemuan kudus, harus ada ibadah. Bahkan lebih jauh lagi, Tuhan telah menetapkan misalnya ada 5 hari raya yang disebut dengan Sabat. Kita lihat yang pertama, hari raya Paskah dan roti tidak beragi atau biasa disebut dengan Kak Mahatsot, ya, Kak Mahatsot. Hari di mana bangsa Israel keluar dari Mesir, yaitu pada tanggal 15 Nisan. Apa buktinya 15 Nisan? Tadi sudah kita baca. Saya ulangi kembali, Imamat 23 ayat 6 sampai 7. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu, ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. 7. Pada hari yang pertama, kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan yang berat. Jadi jelas, ya. Ya,
Atau kita lihat di Keluaran 12 ayat 16. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh. Dan hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Ya, jadi Tuhan tidak hanya menetapkan pada hari raya atau pada hari pertama makan roti tidak beragi, ya hari pertama, tetapi juga pada hari ketujuh atau hari berakhirnya makan roti tidak beragi tersebut. Kedua hari itu merupakan hari Sabat. Ya, jadi jemaat Tuhan yang terkasih, kita ingat ya, Pasca hari Sabat atau hari pertama itu memakan roti tidak beragi. 7 hari kemudian, hari ke-7 juga merupakan hari Sabat. Ya, tidak boleh melakukan pekerjaan apapun atau hari perhentian. Ya, kedua hari tersebut tadi dikatakan tidak boleh bekerja. Di dalam Alkitab, Sabat seringkali yang tadi saya katakan diidentikan dengan tidak boleh bekerja atau melakukan pekerjaan yang berat. Sekarang mari kita lihat kalender orang Yahudi yang sampai hari ini masih dipakai untuk memperlihatkan apakah benar bangsa Yahudi itu masih menjalankan tradisi hari-hari perayaan yang sudah lebih dari 2000 tahun yang lalu. Bukan lebih bahkan. Mungkin ada 5000 tahun yang lalu. Ya, karena sekarang bangsa Yahudi memakai kalender, pada mereka mengatakan tahun mereka sudah 5781 sekarang ini, ya. Mari kita lihat. Inilah kalendernya. Ya, kita lihat. Inilah kalender orang Yahudi, ya. Kita lihat pada kolom bagian kiri atas ada tulisan Nisan. Ya, itu merupakan bulan yang pertama dan di bawahnya ditulis dengan tinta merah Pesah. Ya. Yang saya beri judul dengan tanda panah, ya. Jadi memang cocok ya antara Alkitab dengan apa yang tertera di kalender orang Yahudi. Demikian juga dengan perayaan roti yang tidak beragi, ya. Masih pada kolom yang sama, kita melihat ada tulisan yaitu Matsah, yaitu dari tanggal 16 sampai tanggal 22 pada bulan Nisan, ya. 7 hari lamanya itu mereka merayakan hari raya roti tidak beragi. Ya, kedua kita lihat. Hari raya 7 minggu atau biasa juga diartikan sebagai hari raya Pentakosta atau Chag Shavuot, ya. Imamat 23 ayat 15 sampai 16. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari-hari sesudah Sabat, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. 16 sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus menghitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau hari raya 7 minggu atau disebut tadi Pentakosta itu dihitung sesudah Syabat 7 kali, berarti 7 kali 7 adalah 49, ditambah hari berikutnya 1 hari, berarti itu adalah hari yang ke-50 sesuai dengan firman Tuhan tadi. Ya, itu hari yang ke-50 juga dianggap sebagai Syabat. Ya, perhitungannya misalnya kalau Paskah tadi sudah kita tahu, misalnya tanggal 15, kemudian ditambah dengan 50, berarti 65 hari. Kemudian 65 itu dipotong 30 hari. Karena bulan Nisan atau bulan pertama oleh bangsa orang Yahudi itu ada 30 hari, sisanya adalah menjadi 35 hari. Ya, jadi 65 dipotong 30 untuk bulan Nisan, sisanya 35 hari. 30 hari ini dipotong 29 hari karena bulan yang kedua yaitu bulan Tiar itu 29 hari. Sehingga sisanya adalah 6 pada bulan Sivan atau yang ketiga. Mari kita lihat juga kalendernya orang Yahudi. Inilah kalender orang Yahudi. Kita lihat misalnya pada kolom ketiga atas yang ditulis pada bulan Sivan. Di bawahnya ada tulisan merah Shavuot, ya, Shavuot, ya, tanggal 6. Jadi cocok dengan apa yang tadi setelah kita hitung bersama. Ya, ternyata Alkitab itu memang
tidak pernah memberikan informasi yang salah. Kemudian yang ketiga yaitu hari raya peniupan serunai atau yang disebut dengan Rosh Hashanah. Ya. Imamat 23 ayat 24. Katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ketujuh, tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh atau Syabat yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Jadi pada hari pertemuan kudus itu mereka harus meniup serunai atau shofar atau biasa juga disebut dengan sangkakala pada hari pertemuan, pada hari ibadah. Ya, jadi ternyata begitu banyak, hari ini memperingati begitu banyak fungsi atau manfaat daripada serunai. Ya, dalam kehidupan bangsa Israel. Dengan serunai inilah bangsa Israel itu, waktu kita baca dalam kitab Perjanjian, banyak sekali mendapatkan keuntungan-keuntungan. Ya, salah satunya kita tahu, yaitu dalam peristiwa runtuhnya tembok Yeriko. Ya, ataupun bangsa Israel banyak sekali memenangkan pertempuran karena adanya meniup serunai ini. Kita lihat juga kalendernya sekarang. Inilah kalender orang Yahudi. Ya, tadi di Imamat 23 ayat 24 dikatakan bahwa pada bulan yang ketujuh, tanggal 1 bulan itu, kita lihat di kolom bagian bawah yang bertulis Tishri, tulisannya Trisi, bulan ketujuh, ternyata juga cocok ditulis sebagai hari Rosh Hashanah. Ya, tanggal bulan 7, tanggal 1 yang paling atas itu ya. Kemudian yang keempat, hari raya pendamaian atau penebusan dosa atau disebut dengan Yom Kippur. Ini terkenal sekali, yaitu hari di mana imam melakukan pengakuan dosa. Yang puncaknya adalah di mana imam harus masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Tapi juga seringkali hari Yom Kippur ini dipersamakan dengan Paskah. Padahal berbeda, ya, tanggalnya berbeda, waktunya berbeda, tujuan perayaannya pun berbeda. Ayatnya di dalam Alkitab pun berbeda. Kita lihat Imamat 23 ayat 27 dan 32. Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. 32, itu harus menjadi suatu Syabat, ya, atau hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa mulai pada malam tanggal 9, malam sebelumnya tadi tanggal 10, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Ya, jadi dari matahari terbenam sampai matahari terbenam itu 1 hari. Kamu harus merayakan Syabatmu. Dan inilah dasar dipakai adalah saudara kita umat Katolik yang mengadakan pengakuan dosa dan mereka juga merayakannya. Ya, jadi jangan lagi ada suara-suara sumbang dari kita orang-orang Protestan, terutama mereka yang tidak mengerti, tidak mendalami, cuman sekali lagi saya katakan mengambil ayat-ayat saja, mendengarkan sebagian dari pengkhotbahnya yang mungkin juga tidak mendalami mengenai hal Yom Kippur ini. Ya, sehingga mereka selalu menertawakan. Ya, padahal ini Alkitabiah, tercatat hari pengakuan dosa. Ya, untuk itu saya kembali mengajak untuk kaum Kristen, khususnya Protestan ini, marilah kita jangan selalu menyerang denominasi yang lain, ya. Biarlah mereka mempunyai pengajaran tersendiri, kita pun mempunyai pengajaran yang tersendiri. Kita saling menghargai, kita saling hidup rukun dan damai. Bukankah itu yang dikehendaki oleh Yesus Kristus Tuhan kita? Ya. Kemudian kita lihat, Yom itu berarti hari, sedangkan Kippur berasal dari kata Kippurim, dalam yang akar katanya adalah kapal, yang berarti menutupi. Mari kita lihat kalendernya juga orang Yahudinya, ya. Masih kolom yang sama, yaitu kolom yang 7 tadi, ya, Tishri, ya. Tanggal 1 adalah memperingati tadi disebut dengan Rosh Hashanah, sedangkan di bawahnya
yang ditulis dengan tulisan merah itu, di atas tulisan merah itu Yom Kippur pada tanggal 10 dalam kurungnya. Jadi sesuai kembali dengan apa yang ditulis dalam kitab tadi, yaitu Imamat 23 dan 32. Ya. Kemudian yang kelima kita lihat pondok daun atau tabernakel atau Sukot. Ya. Imamat 23:34. Katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu ada hari raya pondok daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. 35. Pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan yang berat. Jadi hari raya pondok daun ini adalah hari raya untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena ya sekarang dikategorikan dengan panen yang melimpah. Tapi pertama-tama adalah peristiwa ini Tuhan ingin supaya bangsa Israel mengingat perjalanan yang dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, di mana mereka pada malam-malam itu mereka tinggal di dalam pondok-pondok yang terbuat daripada dedaunan. Ya, jadi itu sejarahnya. Ya, jadi itu Tuhan ingin mengingat atau bersyukur kepada Tuhan. Mari kita lihat kalendernya lagi. Ya, pada kolom masih dalam kolom yang sama, yaitu kolom yang 7, kita lihat ada tulisan merahnya, yaitu Sukot dengan tinta merah. Ya, dari tanggal 15 sampai tanggal 22. Ya, yang dirayakan tanggal 15, dan ini juga cocok dengan Imamat tadi 23:34 yang berbunyi pada hari ke-15 bulan yang ke-7 adalah hari raya pondok daun. Dan sebenarnya masih ada beberapa hari raya Sabat lagi, ya, misalnya tahun Nobel dan seterusnya, tapi itu merupakan kelibatan daripada Sabat, hari Sabat, ya. Jadi ini yang penting ada 5 hari Sabat yang harus kita perhatikan, ya. Jadi sekali lagi menurut Alkitab, Sabat itu tidak hanya pada hari ke-7 saja atau hari Sabtu saja, tetapi minimal masih ada 5 hari Sabat yang telah tadi saya utarakan, ya. Ingat, sekali lagi, Sabat bukan berarti hari Sabtu untuk beribadah, ya, tetapi hari perhentian. Ya, saya ulangi, artinya orang-orang Yahudi tidak boleh melakukan pekerjaan yang berat, ya. Sedangkan tujuan dari hari Sabat yang akan dirayakan itu ya tergantung sekarang, ya kan? Kalau mereka merayakan hari Sabat Paskah, ya tujuannya untuk merayakan pembebasan mereka keluar daripada tanah Mesir, ya, dan seterusnya yang tadi sudah kita bahas, ya. Sekarang kita sudah mengerti ternyata Sabat tidaklah harus selalu pada hari ke-7 atau hari Sabtu. Tetapi Sabat bisa jatuh pada hari apa saja, sebab yang dihitung oleh Tuhan tadi bukan hari, ya, tetapi tanggal dan bulan, seperti yang tadi telah kita pelajari, ya. Tidak pernah di dalam ayat tadi di Imamat 23 itu disebut misalnya hari Senin, hari Selasa dan seterusnya, tidak pernah, ya. Tuhan hanya menentukan tanggal berapa, bulan berapa, tanggal berapa, bulan berapa, ya. Jadi tadi sudah dikatakan misalnya Paskah dihitung sehari setelah bangsa Israel itu memotong anak domba, ya. Kita tahu dipotong, darahnya kemudian dilumuri pada tiang-tiang pintu. Kita lihat di Keluaran 12 ayat 6. Kalau kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14, ya. 14 berarti tanggalnya 14, ya. Bukan hari yang ke-14 itu dari hari Senin sampai 14, bukan, ya. Bulan ini lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menjembelinya pada waktu senja. Ya, nanti kita pelajari lagi kalau perlu lah, karena ini juga terlalu panjang kalau kita bahas terus. Tapi yang jelas kan kitab Keluaran 12 ayat 6 itu bangsa Yahudi itu pada disuruh ambil domba, harus ditahan, dipelihara sampai tanggal 14, ya, atau hari ke-14 bulan itu. Bulan itu apa? Bulan Nisan tentunya, sorenya baru disembelih. Ya, jadi setelah kita mengenal berbagai macam Sabat, maka kiranya sekarang bagi kita untuk lebih mengerti mengenai hari kematian Yesus atau kewafatan Yesus. Karena seringkali Alkitab yang disalahkan karena adanya kekurang telitian
atau pemahaman dari pembacanya. Memang ada beberapa orang atau beberapa tafsiran yang mengatakan bahwa Yesus mati pada hari Rabu, yaitu tanggal 14 Nisan. Sehingga pada hari Minggu merupakan hari kebangkitannya, ya, dengan memakai hari Paskah dan hari Sabtu, Sabat. Ya, jadi kira-kira mereka menghitung ini, Rabunya Yesus mati, Kamisnya hari Paskah, Jumatnya menjelang Sabat, Sabtunya Sabat, Minggunya Yesus bangkit. Ya, sepintas memang kelihatannya masuk akal gitu ya. Tetapi itu hanya kita hitung aja, hari Rabu ke Kamis, Kamis ke Jumat, Jumat ke Sabtu, 3 hari. Hari ke Minggu itu Yesus bangkit. Ya. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah benar kematian Yesus itu jatuh pada hari Rabu tanggal 14 Nisan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan yang besar. Kalau memang Yesus mati pada hari Paskah, lalu bagaimana urutan-urutannya? Karena jelas Yesus masih merayakan Paskah pada malam Paskah yang kita kenal dengan malam perjamuan terakhir, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu the Last Supper. Ya, kalau Yesus mati sebelum Sabat, kok dia masih bisa merayakan? Nah, ini kalau kita menceritakan suatu peristiwa dengan meloncat-loncat. Ya, padahal kita tahu setelah Yesus mengadakan perjamuan malam itu, Yesus masih bercakap-cakap dengan murid-muridnya. Kemudian Yesus masih pergi ke Bukit Zaitun, ke Taman Getsemani untuk berdoa. Kemudian masih ditangkap, kemudian masih dibawa ke Kayafas, dan seterusnya dan seterusnya. Itu masih ada beberapa hari. Ya, jadi mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita harus juga dengan kritis, ya, melihat, jangan langsung mengambil, karena saya lihat banyak sekali para pengkhotbah yang mengambil dasar ayat itu kemudian lalu tanpa memikirkannya langsung mengkhotbahkannya. Akhirnya makin banyak kesalahan yang diterima oleh umat Kristiani. Ya. Jadi sebelum kita membahas mengenai hari kematian Yesus, mari kita juga memakai semua informasi di dalam keempat kitab, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Karena tidak ada satupun di antara mereka yang menceritakan semuanya secara terperinci. Jadi ya terpaksa supaya kejadian itu lengkap, harus kita merangkum semua ayat-ayat yang ada di dalam keempat ayat dalam 4 kitab tadi. Ya, sekarang baru kita masuki pembahasannya. Peristiwa ini kita mulai ketika Yesus mulai masuk ke dalam kota Yerusalem. Tujuannya apa Yesus masuk ke kota Yerusalem? Seperti semua orang Yahudi merayakan hari Paskah. Matius 26 ayat 2. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalib. Tapi bukan berarti bahwa setelah Paskah langsung disalib. Ya, karena ini juga ayat banyak dipakai oleh orang-orang yang tadi yang saya katakan. Nah, lihat kan bahwa Yesus 2 hari lagi Paskah langsung disalib. Tidak, 2 hari lagi baru nanti kemudian akan diserahkan untuk disalib. Ini berarti pada saat Yesus berkata demikian masih ada 2 hari lagi. Dan kita tahu bahwa kalau Paskah itu jatuhnya dari 14 Nisan sampai ke 15 Nisan. Ya, jadi untuk lebih mudahnya mari kita ngomong bicara 15 Nisan saja. 2 harinya berarti tanggal 13 Nisan. Ya. Kemudian kita lihat juga di Keluaran 12 ayat 6 dan 7. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini, lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya. Tadi sudah kita baca, 8, dagingnya harus dimakan. Mereka pada malam itu juga yang dipanggang, mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi. Ya, atau yang disebut dengan, dan juga beserta sayur pahit. Ya, jadi dikatakan tadi mengurus sampai 14 hari, kemudian pada malam itu dipotong, darahnya dilumur, dan dagingnya harus dibakar. Pada malam itu juga harus dipanggang dan dimakan dengan roti yang tidak beragi. Ya, berarti tanggal 14 itu merupakan juga hari pertama
untuk memakan roti tidak beragi. Tanggal 15, itu sampai tanggal 15. Dimulai dari tanggal 14 malam. Jadi sama, hari pertama peristiwa merayakan roti tidak beragi dengan hari pertama Paskah itu sama. Ya, jelas. Perintahnya yang tadi sudah saya bacakan juga ya. Jadi perintah Tuhan yang tadi saya katakan, saya ulangi lagi bahwa mereka harus mengurung anak dombanya pada tanggal 14, yaitu pada bulan pertama, bulan Nisan. Kemudian sore harinya harus memotong, darahnya dilumur di pintu, kemudian dagingnya dibakar, harus dimakan pada malam itu juga dengan roti tidak beragi dan sayur pahit. Ya. Jadi hari Paskah juga merupakan hari pertama, udah ya. Penjelasan ini penting agar kita dapat mengetahui secara lengkap peristiwa matinya Yesus di kayu salib. Orang Yahudi sudah mempersiapkan perangkap untuk menangkap Yesus pada hari raya Paskah, karena pada hari itu diperkirakan Yesus pasti akan datang ke Bait Allah, ya, untuk beribadah seperti kebanyakan orang Yahudi. Tapi kalau kita baca ceritanya, mereka juga tidak berani menangkap Yesus pada waktu perayaan, pada waktu di Bait Allah, karena itu akan membuat keributan atau kerusuhan. Ya, jadi mereka memang bersiap-siap untuk menangkap Yesus pada hari-hari di daerah Paskah tersebut. Ya. Kemudian kita lihat aktivitas yang dilakukan Yesus pada tanggal 14 Nisan adalah mempersiapkan hari raya Paskah. Sedangkan malam itu, malamnya terus malam tanggal 14-nya maksudnya, Yesus makan dengan murid-muridnya yang disebut dengan tadi malam perjamuan kudus atau The Last Supper. Ya, setelah itu mereka, kita lihat kalau kita baca rangkumannya semua, Yesus baik masih melakukan kegiatan waktu perjamuan malam itu. Ya, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kemudian juga Yesus secara tidak langsung menunjuk Yudas yang akan mengkhianatinya. Kemudian juga Yesus mengatakan bahwa Petrus akan menyangkal Yesus, ya kan? Kemudian Yesus juga mengatakan atau menceritakan iman para murid-muridnya setelah Yesus nanti mati atau wafat. Jadi pada malam itu Yesus jelas tidak kemana-mana, ya. Jadi mereka makan, dan pada malam itu juga kita tahu sudah hari Sabat. Mereka tidak bisa langsung ke taman Getsemani seperti yang ditulis dalam Alkitab. Ya, kalau orang langsung mengatakan langsung ke Getsemani itu jelas tidak tepat, ya, karena hari Sabat mereka tidak boleh pergi keluar kota jauh-jauh, ya. Apalagi dari kota tengah Yerusalem. Nanti kita akan lihat daerahnya, ya. Kemudian kita lihat jadi 14 Nisan jelas, ya, Markus 14:12. Pada hari pertama hari roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, dan murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat manakah engkau hendak kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Ya, jadi sekali lagi kita sudah tahu, ya, bahwa pada tanggal 14 Nisan itu Yesus tidak mati atau belum mati, ya. Dia hanya mempersiapkan, murid-murid juga mempersiapkan, dia dengan murid-muridnya, ya, mempersiapkan hari raya Paskah. Kita lihat lagi di Matius 26 ayat 20. Setelah malam hari, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 muridnya, ya, untuk menguatkan pendapat tadi pada tanggal 14 Nisan tersebut. Ya, jadi jelas, ya, kalau dikatakan tanggal 14 Nisan Yesus mati, keliru, ya. Kemudian kita lihat aktivitas pada tanggal 15 Nisan. Hari demi hari kita akan lihat supaya kita tidak melompat-lompat sehingga terkesan ada cocoklogi, dicocok-cocokkan gitu, ya, tidak. Ya, kita lihat tanggal 15 Nisan kita tahu itu adalah hari raya Paskah. Maka Yesus dan murid-muridnya hari raya Paskah pasti mereka tidak melakukan pekerjaan yang berat. Mereka pasti beribadah di Bait Allah. Itu semua orang Yahudi pasti demikian. Mengapa mereka jauh-jauh datang untuk ke kota Yerusalem? Tujuannya itu merayakan Paskah, mengikuti ibadah, pertemuan kudus yang tadi sudah Allah perintahkan, ya. Nah, setelah selesai ibadah sore hari, setelah matahari terbenam, baru Yesus dan murid-muridnya pergi ke taman Getsemani yang letaknya di luar kota. Ya, kita lihat di Markus 14:26.
Sesudah mereka nyanyi-nyanyi pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Jadi setelah mereka beribadah, sore sudah selesai, bukan lagi hari Paskah atau hari Sabat, ya, tanggal 15 sore, mungkin setelah jam 6, jam 7 gitu, mereka, Yesus bersama murid-muridnya baru pergi ke luar kota, ke Bukit Zaitun. Jadi kita lihat di bawah Bukit Zaitun itu, atau di Taman Getsemani, Bukit Zaitun itu tempatnya. Getsemani adalah salah satu tempat di Bukit Zaitun di mana Yesus biasa berdoa. Ya, kita lihat ketika Yesus berdoa, terus murid-muridnya dikatakan mengantuk sampai tertidur 3 kali. Ya kan, 1 kali ditegur, Yesus berdoa, 2 kali ditegur, berdoa, ketiga ya udah kata Yesus, tidurlah karena aku juga sudah diserahkan. Kepada anak manusia harus diserahkan, ya. Jadi kita sudah tahu kalau dikatakan murid-murid Yesus itu sangat mengantuk, mungkin ini waktunya sudah hampir tengah malam, bahkan mungkin sudah subuh, menjelang subuh. Sehingga mereka merasa ngantuk, tidak dapat lagi menahan rasa kantuknya. Tak lama kemudian Yesus ditangkap oleh tentara Romawi, ya, yang ditunjukkan oleh Yudas, ya. Maka mereka membawa Yesus ke rumah Hanas. Ya, kalau kita cari lengkapnya, Hanas adalah mertua daripada Kayafas. Jadi memang ada beberapa mengatakan langsung dibawa ke Kayafas, tapi ada juga yang mengatakan dibawa dulu ke Hanas, kemudian baru ke Kayafas yang menjadi imam pada waktu itu. Sekarang mari kita perhatikan denah daripada kota Yerusalem ini. Nah, inilah dia denahnya, ya. Kita lihat Bukit Zaitun maupun Taman Getsemani terletak di luar tembok kota Yerusalem. Ya, letak bukit ini di sebelah kanan agak ke atas yang seberi tanda panah. Ya, kalau pakai jam kira-kira arah jam 2. Ya, kemudian Yesus masuk ke kota Yerusalem yang terletak di bagian upper atau di bagian atas daripada kota Yerusalem, ya. Atau kalau ditujukan dengan jam, mungkin ya memang sekitar arah jam 7, ya. Saya beri juga tanda panah. Ya, itulah rumah Kayafas. Jadi memang agak jauh tempatnya dari luar kota, dari tembok Yerusalem, kota Yerusalem sampai ke bawah, hampir juga menyentuh tembok di bagian selatan. Ya, kemudian jelas setelah Yesus dibawa menghadap Kayafas, karena Kayafas waktu itu menjadi imam besar, maka Kayafas memang sudah mempersiapkan rencana terus mengadili Yesus untuk mencari kesalahan-kesalahan Yesus, ya kan? Sementara orang-orang di luar menunggu sidang daripada Yesus tadi, ya. Mereka membakar api dikatakan, dan Petrus juga di sana, ya, pada malam atau subuh tersebut, ya. Setelah Petrus menyangkal 3 kali, ayam berkokok, itu artinya hari sudah pagi, ya. Berarti itu sudah nanti kita lihat menjelang tanggal 16 Nisan. Mari kita lihat apa aktivitas Yesus pada tanggal 16 Nisan. Kemudian aktivitas tanggal, tadi cocok, ya. Jadi 2 hari dari setelah itu anak manusia akan diserahkan. Hari pertamanya itu adalah Paskah, hari keduanya itu ibadah, hari ketiganya naik ke Bukit Getsemani lalu diserahkan, ya. Jadi cocok, ya. Kemudian Lukas 22 ayat 26. Tadi dikatakan bahwa, kemudian saya ulangi dulu. Kemudian aktivitas tanggal 16 tadi, siang hari orang-orang tua-tua Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu mulai memeriksa atau menyidangkan Yesus. Kalau tadi malamnya hanya Kayafas saja. Sekarang orang-orang tua itu datang di tempatnya Kayafas. Mereka mencecar Yesus terus, ya. Kemudian mereka setelah sepakat, baru mereka membawanya kepada sidang Mahkamah Agama atau Sanhedrin. Kita tahu, nanti kita akan belajar Sanhedrin itu. Kalau mau tahu mengenai Sanhedrin, lihat di video saya yang saya beri judul pembelaan terhadap Pak Ahok, ya, atau Basuki Cahayapurnama, ya. Itu di sana juga saya kupas apa itu Sanhedrin. Anggota-anggotanya siapa saja, ya. Memang ada ahli-ahli Taurat, tua-tua, tapi juga anak-anak muda. Nah, pada waktu malam itu anak-anak mudanya belum ikut. Nah, mereka harus membawa kepada Yesus pada Sanhedrin untuk memperkuat legitimasi atau peresmian untuk menyatakan Yesus sebagai terhukum. Ya, kalau tidak bisa, karena tadi kalau di rumah Kayafas bentuknya tidak resmi. Kita lihat Lukas 22 ayat 66. Dan setelah hari siang,
berkumpullah para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama. Ya, jadi jelas, setelah pagi hari, setelah paham berkokok, Yesus masih ditahan di rumah Kayafas. Kemudian mungkin orang-orang Kayafas semua memanggil tua-tua orang-orang Yahudi, berkumpul semua untuk menyidangkan Yesus. Setelah itu mereka juga mempersiapkan mahkamah agama atau Sanhedrin tadi. Ya, setelah mereka memutuskan bahwa Yesus harus dihukum mati, ini tidak resmi, harus dibawa ke Sanhedrin. Nah, Sanhedrin, mahkamah agama itu merupakan suatu lembaga yang sangat kuat sekali, ya, powerful untuk menentukan bersalah tidaknya seseorang dalam hubungannya dengan agama. Sedangkan pemerintahan Romawi tidak ikut campur. Pemerintahan Romawi hanya memutuskan. Itulah sebabnya mengapa nanti kita lihat Kayafas dan kawan-kawannya harus membawa Yesus kepada Pontius Pilatus, karena orang Yahudi ini tidak boleh membunuh orang. Menyatakan salah, iya, ya, tapi membunuh tidak boleh. Ya, jadi setelah Sanhedrin, ya, Yesus sudah diputuskan untuk mati. Kemudian mereka merekomendasikan hukuman mati tersebut, ya, kepada Pontius Pilatus. Ya, tadi siang dikatakan, ya, mereka sidang di rumah Kayafas, kemudian dibawa ke Sanhedrin, pasti sudah sore, ya, dan tidak mungkin membawa Yesus pada sore hari ke tempatnya Pontius Pilatus, karena raja atau kaisar itu tidak menerima orang setelah matahari terbenam pada sore hari. Mereka biasanya istirahat, aktivitasnya biasa pada pagi hari, ya. Kemudian kita lihat pada tanggal 17 Nisan, Yesus dibawa ke istana menghadap ke Pilatus. Markus 15 ayat 1. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Ya, jadi pagi-pagi benar, mereka pada tanggal 17 bawa kepada Pilatus. Ya, jadi kalau kita lihat lagi, ya, peta daripada kota Yerusalem ini, ya, jarak antara rumah Kayafas yang tadi terletak di sebelah selatan atau yang saya beri tanda panah tersebut, ya, yang sekitar kalau di arah jam itu bisa dikatakan jam 7, sedangkan letak rumah atau tempat daripada Pontius Pilatus adalah itu disebut dengan Istana Antonia. Nah, Istana Antonia ini juga terletak di sebelah kanan atas, ya, atau kira-kira ya jam 2 juga lah dari kota. Tetapi kalau tadi Bukit Zaitun di luar daripada tembok, ya, kota Yerusalem. Nah, Istana Antonia ini ya mungkin jam 1 lah arah daripada jam itu, ya, yang saya beri tanda juga tanda panah, ya, yaitu di sebelah utara daripada Bait Suci, ya. Ya, jadi setelah Pontius Pilatus memeriksa Yesus, setelah menyidangkannya, ternyata Pontius Pilatus tidak mendapatkan kesalahan daripada Yesus. Ya, namun ketika dia mendengar bahwa Yesus itu berasal daripada Nazaret, orang Galilea, maka Pontius Pilatus ingin mencuci tangan, dia menyerahkannya kepada Herodes. Ya, kita lihat Lukas 23 ayat 7. Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirimkannya. Dia menghadap Herodes. Pada waktu itu ada juga yang di Yerusalem. Jadi Raja Herodes ini sebenarnya bukan Raja Herodes ayahnya. Herodes, karena Raja Herodes yang asli itu sudah meninggal ketika Yesus masih kecil, ya. Ketika Raja Herodes mati, Yesus baru kembali dari Mesir ke Yerusalem atau ke tanah Kanaan, gitu ya, kembali ke Bethlehem atau ke Nazaret, ke Galilea, ya. Nah, ini adalah anak daripada Herodes yang disebut dengan Herodes Antipas, ya. Antipas ini, ya, dia berkuasa di daerah Galilea, tapi karena waktu itu sedang ya mungkin berlibur di kota Yerusalem. Itulah kegiatannya pada tanggal 17 Nisan, ya. Kemudian kita lihat tanggal 18 Nisan. Pontius Pilatus kemudian menginginkan Yesus kepada Herodes Antipas. Ya, kita lihat jaraknya antara tempat Pontius Pilatus dengan benteng Antonia itu cukup jauh. Ya, jadi walaupun Yesus pagi-pagi hari itu dikirim ke
ke Herodes. Lalu Herodes menyidangkannya, kemudian Yesus dikirim kembali balik ke Pontius Pilatus. Maka waktunya juga pasti sudah habis, karena pagi-pagi disidang, dibawa dia ke Herodes, kemudian Herodes balik lagi ke Antipas, ya habislah waktunya, ya. Kemudian kita lihat, pada mulanya Herodes ketika bertemu dengan Yesus itu dia sangat sekali exciting atau sangat sekali berminat karena dia mendengar kebesaran dari nama Yesus. Yesus sering membuat mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Dan Herodes ini juga berniat supaya Yesus juga membuat mukjizat di depan matanya. Sehingga Herodes bisa melihat kehebatan daripada Yesus. Tetapi alih-alih dia mendapatkan mukjizat dari Yesus, bahkan pertanyaan-pertanyaan pun tidak dijawab oleh Yesus. Dan inilah yang membuat Herodes menjadi kesal. Kemudian dia mengirimkannya ke Pontius Pilatus. Kita lihat Lukas 23 ayat 11. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirimkan dia kembali ke Pilatus. Jadi karena kesal Herodes Antipas ini kesal, dia memakaikan baju ungu kepada Yesus, baju kebesaran yang berarti suatu penghinaan tentunya, ya kan? Lalu dia mengirimkan kepada Pilatus, gitu, ya. Kemudian tanggal 19 Nisan, Yesus diterima kembali oleh Pilatus dan Pilatus memberikan pilihan kepada orang Yahudi. Siapa yang harus dibebaskan? Barabaskah atau Yesus, ya? Ya, jadi sebelum sidang Pontius Pilatus memanggil para tua-tua Yahudi dulu. Karena Pilatus sudah tahu Yesus ini tidak mempunyai kesalahan yang bisa dihukum mati. Makanya sebelum dia memutuskan, dia tidak mau bertanggung jawab, dia memanggil kembali para tua-tua atau ya katakanlah anggota sebuah Sanhedrin. Ya, ini mengumpulkan orang itu baik tentu lama ya. Dan memberitahu keputusannya ya. Jadi Herodes ini menawarkan kepada bangsa Yahudi atau kepada anggota Sanhedrin ini, bagaimana ini harusnya? Apakah Yesusnya harus yang dibebaskan atau dipukul, disesak kembali kemudian disiksa dibebaskan, atau Herodes? Tetapi kita sudah tahu jawabannya. Mereka menginginkan Herodes dibebaskan dan Yesus untuk disalib. Lukas 23 ayat 13. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. Dan 15, dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. 25, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkan mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Jadi tanggal 15 setelah Pilatus tanya mana yang mereka pilih Yesus untuk disalib, maka Pilatus juga tidak mau mengotori tangannya dengan darah, dia menyerahkan Yesus kepada para tua-tua atau pada anggota Sanhedrin. Ya, kita lihat aktivitas tanggal 20 Nisan. Ya, pagi-pagi Yesus sudah dibawa dari rumah Kayafas, berjalan menuju ke gerbang kota Yerusalem, langsung menuju Bukit Golgota. Di bawah Bukit Golgota itulah mulailah Yesus memanggul salibnya, atau yang biasa kita kenal dengan Via Dolorosa. Ya, jam 9 pagi Yesus disalib. Ya, jadi perhatikan kembali dari peta, dari rumah Kayafas menuju Bukit Golgota itu cukup jauh ya. Rumah Kayafas yang tadi sudah saya katakan yang saya beri tanda panah, tanda betul itu ya. Kemudian dia menuju ke arah utara, yaitu jam 12. Kalau boleh di arah jam, ditunjukkan dengan arah jam, yaitu Bukit Golgota yang juga di luar daripada tembok Yerusalem, tapi diberi sebelah utara ya, arahnya ke sebelah utara atau jam 12. Saya juga beri tanda panah. Jaraknya juga cukup jauh ya. Apalagi kita tahu Yesus dalam keadaan lemah karena disiksa, dicambuk dan sebagainya. Ya. Nah, dari bawah bukit itulah maka baru Yesus memikul kayu salibnya. Yohanes 19 ayat 17. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani Golgota. Jadi Yesus tidak memanggul salibnya dari rumah Kayafas atau dari kantor Sanhedrin katakanlah, tetapi baru setelah di luar kota itu, di luar daripada batas
tembok Yerusalem, di kaki bukit itu baru Yesus memanggul salibnya. Ya, nanti itu dibantu oleh orang lain ya. Kemudian kita lihat juga bahwa Markus 15:25. Hari jam 9 ketika Yesus disalib. Jadi ketika Yesus sampai di puncak di bukit Golgota itu jam 9 langsung Yesus disalib ya. Setelah disalib jam 12 sampai jam 3 ada awan yang gelap. Nah, pada jam 3 sore itulah Yesus menyerahkan nyawanya. Nah, jadi Yesus mati pada tanggal 20 Nisan. Kita ingat ya, 20 Nisan. Kita lihat yang ayat menguatkan. Markus 15:33. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Markus 15 ayat 37. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ya. Karena besok adalah hari Sabat atau hari perhentian, yaitu hari berakhirnya roti tidak beragi. Ya, kita tahu tanggal 20 tadi udah dikasih tahu, 21, 22 hati-hati dari tanggal 15, 7 hari ya. Ini hubungannya masih ada ya. Ya, jadi Sabat di sini adalah bukan hari Sabat Sabtu, tapi Sabat hari selesainya merayakan hari raya roti tidak beragi. Tadi dikatakan oleh Tuhan, hari pertama dan hari ke-7 itu harus Sabat. Ya, jadi kita sudah masuk ke dalam sini nih. Ya. Jadi kita lihat peristiwa Yesus dari mulai Paskah atau hari raya roti tidak beragi pada hari pertama sampai hari ke-7. Ya. Jadi kalau kita tahu karena waktu itu jam 3, jam 6 sudah harus Sabat. Hanya kurang lebih mungkin kurang dari 3 jam lah, karena untuk menurunkan salib itu juga tidak mudah karena salib itu besar. Mungkin hanya ada sekitar 2 jam lah menjelang Sabat itu. Makanya kita lihat di dalam Markus 15:42. Sementara itu hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan Sabat. Nah, yaitu hari menjelang Sabat. Ya, jadi ketika Yesus mati itu menjelang hari Sabat, tapi bukan Sabat Sabtu. Sabat perayaan roti tidak beragi berakhirnya, ya. Kemudian kita lihat tanggal 21 Nisan, karena Sabat atau hari raya roti tidak beragi yang ke-7 itu, maka umumnya orang Yahudi itu harus beribadah kembali. Pokoknya Sabat harus beribadah, hari perhentian tidak boleh bekerja atau hari kosong. Ya, jadi pada hari itu hanya ada satu kegiatan yang dilakukan oleh imam-imam kepala dan Farisi. Ya, kita lihat tempat rumah Kayafas dengan dengan Pontius itu tidak terlalu jauh. Mereka meminta karena dekat dengan tuan rumahnya, istananya Pontius Pilatus dengan bait Allah itu dekat, maka mereka itu sebelum ke bait Allah, mereka bertemu dulu dengan Pontius Pilatus. Mereka meminta supaya penjaga-penjaga itu menjaga goa atau tempat kuburan Yesus, karena mereka mengatakan bahwa jangan-jangan nanti jasad atau jenazah murid Yesus itu diambil oleh murid-muridnya, sehingga mereka mengatakan Yesus sudah bangkit. Ya, jadi itulah kegiatan pada hari Sabat atau tanggal 21 Nisan. Kita lihat di Matius 27 ayat 62. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari Sabat, datanglah imam-imam kepala, sesudah hari persiapan, keesokan harinya, sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. 64, karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Ya, itu tanggal 21. Kemudian tanggal 22. Sedangkan kejadian tanggal 22 adalah hari di mana kuburan Yesus masih dijaga. Ini baru hari kedua. Ya, tidak ada kegiatan, ya. Murid-muridnya tidak bisa mengunjungi ke sana karena walaupun mau mengunjungi tidak bisa karena sedang dijaga. Kemudian tanggal 23 adalah kuburan juga masih dijaga karena hari itu juga hari Sabat. Nah, hari Sabat ini apa? Hari Sabatnya Sabtu.
Jadi ada 3 sabat di dalam peristiwa Yesus ini. Sabat yang pertama Paskah, sabat yang kedua hari ke-7, sabat yang ketiga adalah sabat Sabtu. Kita lihat. Ya, sedangkan Yesus tadi kita katakan bangkit pada tanggal 24. Jadi dari sabat jelas tidak ada kegiatan lagi. Sebuah orang beribadah. Ya. Matius tanggal 28 ayat 1. Setelah hari sabat lewat, sabatnya sudah lewat, ya. Berarti tanggal 23-nya udah mulai jam 6 sore, ya, masuk ke dalam hari tanggal 24, ya. Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pagi hari pada hari Minggu, pada hari pertama Minggu itu. Hari pertama itu hari Minggu bagi orang Yahudi, ya. Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu, ya. Kalau sabat mereka tidak boleh, karena mereka hari sabat kalau datang ke tempat kuburan itu berarti menajiskan diri, dan ini tidak boleh, ya. 6, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Jadi kalau kita hitung sekarang Yesus mati itu pada hari Rabu, ya ini memang kalau mengenai hari kita harus mundur, ya. Nanti kita akan juga. Ya, kalau kita terima dahulu, ya. Hari Rabu ini adalah jam 3, Kamis jam 3 sore berarti 1 hari, Kamis ke Jumat jam 3 sore berarti 2 hari, Jumat sore jam 3 sampai Sabtu sore adalah 3 hari, ya. Nah, Sabtu sore pada hari ke Minggu pagi itu Yesus sudah bangkit. Jadi dengan demikian maka nas di dalam Alkitab yang mengatakan Yesus anak manusia akan tinggal 3 hari 3 malam itu sudah digenapi. Yaitu kita lihat di Matius 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ya, jadi sekali lagi kalau melalui perhitungan hari ini kita harus mundur memang. Ya, karena saya sudah katakan tadi, ya, di dalam Alkitab tidak disebutkan tanggal yang pertama itu tanggal 14 hari apa dan seterusnya, tetapi khusus mengenai hari kebangkitan Yesus dikatakan hari pertama. Jadi berarti kita mundur hari Minggu, hari Sabtu, hari Jumat, hari Kamis, hari Rabu. Ya. Jadi sekali lagi, kalau saya tidak membela agama Katolik, ya, karena saya menganggap juga dengan agama Katolik itu kita harusnya bersaudara, saudara tua kita, ya, orang Katolik itu, ya. Jadi kalau ada orang Katolik yang merayakan hari kematian Yesus itu dari mulai Rabu sampai hari Minggu, itu sangat alkitabiah, ya. Yang sekali lagi saya katakan, hanya orang-orang segelintir orang-orang Kristen yang tidak mengerti mengenai kejadian ini, namun dengan pikiran yang sempit, merasa sudah hebat, lalu menerjemahkan, oh ini Jumat aja, Jumat, Sabtu, Minggu, benar 3 hari. Padahal kalau dihitung menurut penanggalan orang-orang Yahudi jelas salah. Itu baru 2 hari. Ya, jadi mereka memaksakan. Ya, jadi mari di dalam membaca Alkitab, di samping kita juga harus membaca dengan perlahan, teliti, hikmat dari Tuhan juga perlu. Ya, ketelitian itu sangat perlu untuk mengungkapkan rahasia-rahasia ilahi. Ya, jadi sekali lagi mereka merayakannya orang Katolik Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan baru Minggu Paskah. Jadi jelas ya, wafatnya Yesus itu bukan pada hari raya Paskah atau hari Sabat Paskah, tetapi Sabat pada peringatan hari raya memakan roti tidak beragi pada hari yang ke-7 atau hari yang terakhir. Demikianlah pembuktian hari wafatnya Yesus. Semoga menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita tentang hari kematian tersebut. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.